Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 12 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak, materi untuk minggu sekarang saya akan bahas yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi saat ini yang benar-benar terjadi atau sering terjadi di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal. Seperti masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar atau dengan alasan kekayaan atau jabatan. Poin ini sangat memprihatinkan sekali. Masih ada oknum-oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga membuat orang-orang yang seharusnya dihukum secara sama dengan orang-orang yang lain tapi malah diperlakukan sangat istimewa. Seperti contoh, salah satu tahanan, katakanlah tahanan koruptor, dimasukkan ke dalam sel yang seperti yang biasanya satu sel itu ditempati oleh beberapa orang, 5 orang atau bahkan lebih. Ini satu sel ditempati oleh 1 orang saja. Dan di dalam sel tersebut sudah ada tempat tidur, sudah ada kamar mandi, perpustakaan, televisi, kulkas, bahkan pendingin ruangan pun ada di dalam sel tersebut. Ini sangat jauh berbanding kebalik dengan orang-orang yang tidak punya jabatan, bahkan tidak, ekonominya sangat rendah. Satu sel ditempati oleh beberapa orang yang tidak ada fasilitas apa-apa. Ini ada, saya pernah melihat di salah satu tayangan televisi meliput sel Sukamiskin Bandung. Di sana memperlihatkan salah satu mantan ketua DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mantan pengacara dan banyak lagi para pejabat-pejabat di Indonesia yang mendapatkan fasilitas yang enak di dalam sel tersebut. Yang berikutnya, yang nomor 2, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara Indonesia cukup tinggi. Ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di pasal 27 ayat 2 ini, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya hari ini, sekarang ini, detik ini, banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, harus diberhentikan di perusahaannya. Ini akibat dari wabah yang sangat besar sekali. Sudah pandemi, seluruh dunia sudah kena, yaitu COVID-19. Semua orang yang sudah bekerja bahkan harus dirumahkan. Ketika orang sudah dirumahkan, maka angka kemiskinan di situ akan semakin meningkat. Jadi, ketika perusahaan merumahkan karyawan, kemiskinan semakin meningkat. Ini sudah tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau pembegalan. Ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin di stasiun televisi, di berita-berita, setiap harinya selalu saja ada yang memberitakan tentang pembunuhan atau kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pergaulan sehari-hari. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, yaitu masih terjadinya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat ibadah. Ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Saya teringat beberapa tahun yang lalu di negara sahabat kita, ketika Muslim
di negara sana sedang melaksanakan sholat Jumat, mereka kebanyakan yang meninggal karena ditembak oleh seorang yang menyerang tempat ibadah tersebut. Atau contoh lain, ketika umat Kristen sedang melakukan kebaktian, gereja tersebut dibom. Ini dua contoh tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengatasnamakan agama, atau pemboman yang sering terjadi di negara kita dan negara-negara lain yang mengatasnamakan agama. Yang nomor 5, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan belum terlaksananya secara optimal amanat pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi amanat pasal 31 ayat 1 ini, seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi sayangnya yang sekolah tapi yang di luar sana, yang jam sekolah, usia masih sekolah, tetapi mereka harus berjuang mencari rezeki untuk menghidupi diri dan orang tuanya. Ini sangat memprihatinkan. Yang harus bertanggung jawab atau yang harus bertindak yaitu pemerintah. Bagaimana caranya orang-orang seusia sekolah harus bersekolah seperti teman-teman yang lainnya, atau minimal orang yang sudah sekolah tidak putus sekolah. Baik, nomor 6, nomor terakhir, pelanggaran hak cipta seperti perilaku plagiat atau mengcopy. Untuk poin nomor 6, hati-hati buat kalian, karena pelanggaran hak cipta atau mencipta atau mengambil karya orang lain juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau dalam contoh besar, mungkin pembajakan film atau lagu, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau contoh kecil di sekolah, ketika teman kalian sudah mengerjakan PR, kalian belum mengerjakan, lalu kalian melihat kepada pekerjaan teman kalian yang sudah mengerjakan, itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara mungkin kalian tidak sadar, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak cipta. Hak cipta orang lain kalian ambil, lalu kalian anggap itu adalah hak cipta kalian. Hati-hati. Dari ke-6 poin ini, mudah-mudahan kita semuanya tidak ada dalam poin-poin ini semua. Oke anak-anak, materi untuk minggu sekarang saya akhiri. Selamat belajar di rumah. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.